Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang, yang cowok tidak kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadul Mukhtar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 9, mudah-mudahan cepat hilang PLT-nya. Bapak Ibu Wakil Bidang Kurikulum, Kesiswaan, Sarana Prasarana dan lain-lainnya, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 9 yang saya hormati, wabil khusus sahabat saya. Ada sahabat saya, Bu, yang tercinta, Ibu Rosyanti. Ibu Siti Sahama, Ibu Heldiana. Itu sahabat seperjuangan sama saya. Adik-adik sekalian, siswa-siswi SMK
yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Sebelum saya lanjut, bisa diam tak ya? Bisa ya? Tolong HP-nya di silent dan ditutup saja sementara. Saya juga punya HP, kalau boleh itu sambil HP aja kan? Ya, bukan kamu aja yang punya HP. Ya, tanya Bu Rosyati, HP saya 7. Betul. Tapi ketika ada acara seperti ini, tolong dibalik saja, jangan dibuka layarnya, dibalik. Tolong, bisa nggak? Baik, saya lanjut. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saat ini kita berada di tempat yang sangat mulia, di Masjid Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsarnya. Dalam acara yang mulia juga, tidak main-main acara ini. Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adik-adik tolong yang serius sebentar aja kok. Tidak sampai 1 malam, tidak sampai. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang ikut dengan serius, yang ikut dengan penuh hikmah, mudah-mudahan nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Hidup di dunia mati ya. Tidak tahu. Hidup di dunia dalam. Pakai aja loh, ketika. Coba pinjamnya yang cewek. Ini tadi bagus. Tes 1 2. Dan Bapak doang mic-nya kan. Yang satu mati, satu hidup. Mudah-mudahan yang serius ikut hari ini hidup di dunia dalam keadaan bahagia, sejahtera lahir batinnya, sukses dan terkabul cita-citanya nanti. Amin. Makanya jangan main-main ya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, kalau tidak salah kedua kalinya saya ke sini Pak. Tahun dulu pernah Pak ya. Cuma tadi sedikit saya agak menggelitik Bu Kepsek PLT. Ayat tadi tidak salah Pak, tidak salah. Kira-kira ayat yang dibaca tadi tentang apa nih? Tentang apa tadi? Tentang Isra Mi'raj. Hari ini kita Maulid Nabi, bukan Isra Mi'raj. Tapi nggak apa-apa, tidak dosa, boleh-boleh aja. Mungkin dia tadi salah buka, ya Mas ya, salah buka ya. Mana yang ngaji tadi? Ya, iya, nggak apa-apa. Ingat, kalau Maulid Nabi jangan baca surat Al-Isra, baca antara lain surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal
untuk maulid Nabi. Boleh juga maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum sampai akhir. Boleh juga innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu tadi dibaca oleh grup Hafsiyah. Itu ayat Quran. Sholat Jumat Bilal Salamun membaca. Ya Ustaz ya. Kenapa ketawa kalian? Rupanya saya supaya jatuh aja ya. Ini kabelnya terjajak kan dibukai. Lain mengetawainnya dulu ya. Oh. Tahun dulu saya pakai celana, Bu. Tahun ini saya tidak pakai celana. Maksudnya pakai sarung. Karena di masjid beliau ini pakai serban, tapi Masya Allah. Jadi saya terinspirasi oleh Ustaz siapa ini? Beliau bagaimana? Pak Juli, lahirnya bulan Juli ya. Coba lahir Desember, Desyanto. Baik anak-anakku sekalian, di sini Bu ada mantan murid saya kayaknya. Nggak banyak. Belum ditanya kok, nanti dulu. Oke, ada sedikit yang ikut dengan serius acara ini. Di akhir acara, tadi saya izin dengan Ustaz Juli, saya keluar ngambil dompet. Yang main-main tidak akan saya pedulikan. Gimana caranya? Nanti ada kuis berhadiah. Bukan umroh, tapi uang. Serius ini. Nggak ada penceramah bohong. Hanya saya ngambil dompet. Nanti akan ada pertanyaan selama saya ceramah. Di akhir saya tanyakan, yang bisa jawab minimal hadiahnya 50.000. Saya terinspirasi dari mana? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu? Siapa itu? Sahabat Nabi. Apa kata Abu Bakar? Man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang menyumbang, berinfak, bersedekah 1 dirham pada peringatan Maulid Nabi, nanti bersama saya di surga. Nah, termasuk OSIS ini luar biasa. Bapak Ibu guru kepala sekolah, Bu PLT, kalian yang sama-sama meramaikan. Kata Ali bin Abi Thalib apa? Barang siapa yang ikut melaksanakan suatu peringatan yang di dalamnya disebut untuk mengagungkan Nabi Muhammad, maka dia tidak akan mati kecuali dalam keadaan beriman dan akan masuk surga tanpa hisab. Makanya saya bilang tadi deh, jangan main-main. Kalau kamu main-main acara maulid, tidak tahu lagi sudah. Coba kalau orang Bugis itu ya, orang Bugis itu kalau sudah bulan maulid luar biasa Bu ya. Mohon maaf, angkat tangan yang Bugis Bu. Nah, kalau orang Bugis, nah, ketika maulid Nabi, Masya Allah, ada yang apa pohon pisang itu ya, ditancap duit 100 ribuan.
Ya, bisa diam kan? Kasihan tadi ibu kepala sekolah sambutan. Sudah. Suatu ketika Nabi Muhammad kedatangan malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, isma sita fa innakum mayyitun. Hidup sesukamu Muhammad, kata Jibril. Silahkan hidup sepuas-puasmu, silahkan. Mayyitun fa innakum mayyitun. Kau akan mati. Tunggu suaranya tuh. Tapi memangnya tidak gampang, tenang dalam acara tidak mudah. Kenapa? Setan itu selalu menggoda. Jadi kalau kalian masih tidak bisa diam mulutnya, berarti sudah tergoda setan. Tidak main-main, serius ini. Itu sudah katanya orang Islam tidak cinta dengan maulid Nabi. Tunggu, kau saatnya nanti akan menyesal. Kalau toh tidak hari ini, entah minggu depan, entah bulan depan. Saya mengalami sendiri Bu PLT kepala sekolah. Saya mengalami. Ketika saya masih jadi guru di SMP 2, ketika saya dulu ngajar di SMP Negeri 2, Bu, guru agama saya dulu, Bu, selalu bilang sama anak-anak, jangan sombong yang sekarang kaya. Yang kaya lo bukan kamu. Siapa yang kaya? Siapa yang kaya? Betul, Allah. Dititipkan kepada siapa? Orang tuamu, bukan kamu yang kaya. Sadar. Saya pernah remaja, pernah sekolah, dan kebetulan bukan saya marah, itulah gaya saya ceramah begitu Pak. Pak siapa yang berdiri? Gak usah Bapak datangi, biar aja Pak. Saya tidak marah, bukan saya tidak. Memang gaya penceramah harus begitu Pak. Ya, kalau penceramah lurus tidur bukan nanti. Itu ada cerita Bu, ada penceramah masuk surga, ada supir bis masuk surga. Dua-duanya masuk surga Bu. Ketika supir bis sampai di depan pintu surga, oleh malaikat dikasih tongkat emas. Serbannya bagus, made in surga. Nah, kata sang penceramah, itu loh cuma supir bis aja dapat tongkat emas, serban bagus, apalagi saya penceramah, pasti lebih dari itu, kata hatinya sang penceramah. Apa yang terjadi? Ketika sampai di depan pintu surga si penceramah, malaikat itu ngasih tongkat kayu, bukan emas. Serbannya jelek, buruk, bau, hablang. Protes dia, malaikat tidak adil dong. Itu loh cuma supir bis dapat tongkat emas, saya lo penceramah, malaikat kok dapat tongkat kayu. Apa kata malaikat? Betul, kita penceramah, tapi pada saat kita ceramah orangnya pada tidur, tidak mendengarkan. Kenapa? Ya mungkin lurus-lurus penceramahnya bukan saya, tidak ada variasinya. Loh, lalu mas supir bis kok dapat tongkat emas? Pada saat dia nyupir bisnya, penumpangnya semua baca istighfar. Gak bisa. Gak bisa. Ayo, semua penumpangnya baca istighfar. Makanya gara-gara penumpangnya baca istighfar itulah dia dapat tongkat emas. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Laju benar. Keracuan bawa bisnya Bu, sehingga penumpangnya takut mati, baca istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, selamatkan dunia akhirat ya Allah. Ayo, tidak ada yang tidur. Nanti bilang sama bapaknya supirnya, ya bapak supir nanti bilangin ya, Pak laju-laju kalau supir Pak, nanti masuk surga loh Pak, dapat tongkat emas. Kata siapa? Kata penceramah kemarin. Iya,
istighfar penumpangnya. Kalau menjagur bapakmu, ayo. Kalau baca istighfar, dapat tongkat emas. Tapi kalau menjagur, enggak dijagur. Dipukul, dihantam. Tuh, kan lagi. Baik, jangan lagi, Pak. Aku masih mau hidup kok. Ketawa, ibu lucu. Baik, lanjut aja. Mana air tadi, Pak? Kamu enak, ada ceramah, ada airnya di situ. Iya kan? Saya teriak-teriak, tidak ada air, yang minta sama beliau, sama Pak Juli. Oh, maaf, saya minum, Pak. Bu Kepsek. Kalau Bu Kepsek kan tidak ceramah, nggak usah minum gitu. Kalau minum, kalau makan, duduk. Kata Nabi apa? Idza akala ahadukum au idza syariba ahadukum falyashrab qa'idan. Kalau kau akan makan, kalau kau akan minum, makan minumlah dalam keadaan duduk. Itu hadis Nabi 1400 tahun yang lalu. Ada yang ngajar fisika ini angkat tanganmu. Yang ngajar IPA aja deh. Yang IPA, biologi. Masya Allah. Kepala sekolah. Masya Allah. Ternyata di dalam biologi 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah bilang, kalau makan, minum, duduk. Diteliti oleh kedokteran dunia, para ahli IPA, kenapa kalau duduk itu di dalam anggota tubuh kita, anatomi tubuh itu ada namanya faring, ya. Faring itu, kalau kita duduk maka faring itu terbuka. Apa fungsinya faring? Ketika makanan atau minuman masuk, dia akan menyaring bakteri, virus yang masuk, sehingga orang yang minum makan dalam keadaan duduk, yang masuk bersih, tidak ada bakteri dan virusnya. Tapi kalau dia makan minum berdiri, faring itu tertutup, sehingga air masuk tanpa tersaring. Begitu, Bu, ya, dalam pelajaran biologi. Saya lah guru agama, bukan guru biologi, Bu. Sarjana dari IAIN dulu, Bu. Bukan biologi, tapi baca dong. Semua literatur dibaca, supaya pintar. Gitu loh. Kan ada, where is the will, there is the way. Guru bahasa Inggris mana ini? Bu, guru bahasa Inggris? Ada kamu? Angkat tangan. Jangan kaget-kaget, Pak Haji. Ibu kepala sekolah jangan tangan. Betul lah kata-kata saya. Where is the way? There is the way. Di mana ada kemauan? Di situ ada jalan. Kata bahasa Arabnya manjada wajada. Jangan dipelesetkan. Siapa yang cari janda pasti dapat. Ramput pembuahan ini. Bukan begitu. Biasanya bapak-bapak itu yang biasa gitu, Kak Julio. Saya guru agama di SMP dulu, Bu. Tahun 2010 itu ada pertukaran guru tingkat internasional, ada dari Amerika, ada dari Peru, Swedia. Saya pada awalnya itu nggak sempat yang alumni kedua. Saya diam-diam aja, nah. Dan ketika yang guru bahasa Inggris dari Amerika itu diam aja, saya kasihan. I'm sorry, Miss. Loh, what's your name? My name is Mustafa. What do you subject? Kau ngajar apa? Kata begitu Pak ya. What do you subject? Me is religion teacher. Wow, kata dia. Kaget dia, Bu, karena saya bisa bahasa Inggris boros. Yang penting. Lah dulu waktu SMA kan sama pelajarannya, ya kan? Memang kalau guru agama dari SD sampai kuliah agama terus ya botak. Sama pelajarannya. Justru saya dulu terus terang tidak ada cita-cita ingin jadi guru agama, nggak ada. Cita-cita saya ingin jadi guru bahasa Inggris, atau guru matematika, atau guru fisika. Karena MIPA itu Ismail Habib. Ismail, kata bapak itu kan, gitu loh. Sampai sekarang guru matematika mana ini, Bu? Guru matematika. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus kuadrat. Itu rumus Pythagoras. Ya, Bu, ya. Ternyata ketika kita pintar matematika pada saat kuliah, pelajaran faraid, warisan, cara menghitung waktu sholat, itu menggunakan rumus Pythagoras itu.
alhamdulillah saya pintar matematika ibu. Tuh, itu loh kan. Pintar tuh enak. Apapun kalau kita pintar, sholat, kalau pintar bacaan sholat enak jadi imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enak yang menjawabkan, tapi kalau bacaannya nggak jelas, loh, ini saya pernah ngalamin betulan, mohon maaf, nggak usah disebut namanya punya masjidnya di sini sama dia. Saya pulang maghrib, kalau saya pulang sampai ke rumah nggak sempat, sholat di pinggir jalan ada masjid bu, imamnya tua banget, yang sholat 7 orang, yang 5 tua-tua makmumnya, yang 2 kecil-kecil umur 5 tahun, 4 tahun, yang remaja kurang ajar, maghrib pun nggak sholat, kalah sama anak umur 4 tahun. Ayo. Akhirnya kalau imamnya kan suaranya nggak bagus, kasihan sudah tua, tumpuk lagi. Betul kan bu? Jadi ketika ini maghdubi alaihim, jadi yang tua itu bisik-bisik sudah ada belum? Aku tak ada kemana? Yang namanya anak-anak, yang remaja kemana? Ayo. Jangan mentang-mentang masih sehat, jangan mentang-mentang masih remaja. Memang tidak ada remaja yang sakit-sakitan. Ada tidak remaja sakit-sakitan? Ada tidak remaja sakit-sakitan? Ada. Memang yang sakit yang tua semua? Tidak. Memang yang mati tua semua? Tidak. Ada yang 10 tahun mati, ada 15 tahun umurnya mati, ada yang rekreasi porosiatia, rekreasi anak SMA dulu tahun berapa itu? 1 bis semua mati, terguling bisnya. Ayo, padahal dari rumah mau rekreasi, izin bapak mamanya, pulangnya tinggal namanya doang. Itulah kehidupan, makanya malaikat tadi pantas bilang kepada Nabi Muhammad, "Wa isma syikta fa innakum mayyitun." Hidup silakan, terserah kau, tapi kau akan mati. Nah, karena itu persiapkan. Ini masih ada waktu nggak Pak Dunia? Kenapa biar tekurin? Jadi enak ini ceramah enak kalau dia begini ya. Jangan seperti ayam ribu. Nah, nanti sebentar aja kata bu kepala sekolah tadi 3 jam ya. 3 jam kan lamanya Bang, capek saya bu. Iya terlalu 3 jam dan bilangnya itu menghajar saya tuh kayak betul-betul saya tadi malam ceramah pulang jam 1 lagi bu. Aduh. Tapi itulah tugas ceramah. Baik anak-anakku sekalian. Kenapa setiap bulan Maulid? Bulan Maulid ini dalam agama Islam disebut bulan apa? Dalam kalender Islam disebut bulan apa? Maju deh, yang bisa jawab. Saya kasih 50.000. Ayo maju. Maju, cerah. Coba kita cari silakan. Kita kasih 50.000. Maju. Ayo maju. Itu duluan. Kamu bukan dari aku. Dalam kalender Islam, bulan Maulid itu bulan apa? Kelas nama? Alhamdulillah. Bukan saya pamer duit, tidak. Saya ikut mengagungkan Maulid Nabi. Masih ada kalau begini. Dan kalau habis, karena nanti porsi hati ngasih ampun sama saya. Ngasih ada. Oh ngasih dulu. Takut nanti bercanda terus. Oke, nanti saya sendiri pertanyaan lagi. Kalau agak sulit pertanyaannya 100 lagi ya. Bisa siapkan ini. Kalau agak sulit
saya bingung lagi ya. Haus saya bingung lagi. Kenapa gerak pada bulan Rabiul Awal ini kok selalu diperingati Maulid Nabi? Sebenarnya adik-adik, di dalam bulan Rabiul Awal itu ada 3 peristiwa dalam sejarah Islam. Pertama, lahirnya Rasul yang disebut dengan Maulid Nabi terjadi pada bulan Rabiul Awal. Yang kedua, hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah terjadi pada bulan Rabiul Awal. Catat, siapa tahu nanti ada pertanyaan terakhir. Ya kan? Yang ketiga, wafatnya Rasulullah, meninggalnya Nabi Muhammad terjadi pada bulan Rabiul Awal. Tiga-tiganya sama-sama terjadi pada tanggal 12. Sama-sama terjadi pada bulan Rabiul Awal. Sama-sama terjadi pada hari Senin. Nah, makanya memperingati wafat Nabi tidak pakai cukup maulidnya. Kita dapat pahala seakan-akan juga memperingati wafat Rasulullah. Enak, gak capek-capek menyembelih ayam dan sapi itu. Ya, sekali aja. Lanjut. Kenapa setiap tahun diperingati maulid Nabi? Di mana-mana, di kantor, di masjid, di sekolah, selalu ada itu. Apa sebabnya? Karena Nabi Muhammad lah yang menyebabkan kita menjadi orang Islam. Pertama kali Allah menyuruh Nabi Muhammad, bahasanya seakan begini, Muhammad sampaikan Islam kepada orang-orang Mekah. Padahal di kala itu orang Mekah belum beragama Islam dan sudah menyembah berhala. Artinya ada kepercayaan lain sudah. Berat. Siapa yang berani mendatangi guru yang Kristen, kamu ajak masuk Islam, angkat tangan. Ada guru yang beragama non-Islam, kamu datangin, ajak masuk Islam. Berani? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Buktikan. Nanti video call kirim ke saya kasih 5 juta, betul kan? Nanti video call. Dengarkan dulu. Nanti video apa namanya? Kasih video, kamu datang pertama, bagaimana caranya sampai dia masuk Islam, tak kasih 5 juta. Sungguh betul kan? Tidak akan berani. Berat. Itulah yang diterima oleh Nabi Muhammad, resikonya berat. Pantas di awal-awal Nabi Muhammad mengajak orang Mekah masuk Islam, tantangannya luar biasa. Bukan cuma dihina, bukan cuma dicaci maki, dilempar batu, sampai diusir dari Mekah. Bahkan pamannya sendiri yang namanya Abu Jahal itu membuat parit akan membunuh Nabi Muhammad pas depan pintu rumah Nabi Muhammad. Itu paman kandungnya. Ayo apalagi orang lain. Tidak mungkin, tidak mungkin. Berat. Karena itulah sebagai penghargaan kita, pengagungan kita kepada Nabi Muhammad yang sudah jerih payah, paling tidak minimal kita mengadakan maulid Nabi. Itu ya, maulid Nabi. Makanya tadi dibaca sholawat, masya Allah, luar biasa. Sholawat itu kan, coba katakan ada nggak di antara kalian yang suka membaca sholawat setiap hari 100 kali? Ada nggak? Ada. Ada. Ini yang pakai sebuah putih, yang sebuah putih maju sini, yang angkat tangan tadi, yang angkat tangan tadi, sini, yang kecil angkat tangan. Ini yang kecil pakai sebuah putih. Sorban putih maju.
Yang mana yang kata? Di tengah-tengah aja, di tengah-tengah. Loh, ada yang di tengah-tengah pakai songkok ini. Yang depannya ada yang nggak pakai songkok, belakangnya dia. Yang rambutnya kayak sarang burung, belakangnya ini. Loh, mau dikasih duit kok nggak mau dong? Cepat-cepat ya, cepat. Tadi kan yang ke tangan, saya tanya siapa yang baca selawat 100 kali sehari, dia ke tangan. Sini, saya kasih duit 50.000. Maju. Inilah yang tengah-tengah ini. Nggak mau? Ya sudah, dikasih duit aja nggak mau, Bu, coba. Apalagi suruh kerja bakti. Dikasih duit aja nggak mau, apalagi disuruh kerja bakti, bersihkan sampah di sekolah. Baik, sudah hampir 1 jam 40. Sedikit lagi nak. Mumpung kita berada di masjid, mumpung kita berada di acara peringatan Maulid, jangan main-main. Nanti ke depan, ingat, catat omongan saya ini. Kalau kalian serius ikuti Maulid Nabi, insya Allah masa depan kalian sukses. Masa depan kalian akan gemilang. Kenapa saya berani mengatakan? Saya contohkan saya sendiri. Bapak saya itu nak cuma guru ngaji di Jawa, nggak punya kerjaan, Pak. Kalau guru ngaji di Samarinda kaya-kaya, tapi kalau di Jawa anaknya 6, cowok 3, cewek 3. Di antara yang 6 itu, yang sarjana cuma saya, Bu. Yang PNS cuma saya. Yang 5 tidak ada yang sarjana. Yang cewek 3-3-nya lulus SD, kawin. Yang cowok 2 lulus SMA, kawin. Tidak ada yang kuliah. Kenapa? Tadi kan saya bilang di awal, where is the way, there is the way. Ya Pak, English teacher. What's your name, Mister? Mister? Betul. Wah, hati-hati. Bisa pecah kepalanya. Maaf Pak Guntur ya. Nah, saya lulus SD dulu, sempat berhenti Bu, nggak sekolah. Nah dari mana dulu masuk SMP bayar? Tanya ibu-ibu ini sekarang. Dulu masuk SMP itu bayar. Yang pintar pun bayar. Saya sempat berhenti dan sekolah selama 1 bulan. Jalan tidak karuan, nggak jelas pokoknya bingung. Mau minta duit sama bapak nggak minta duit. Akhirnya saya bilang, Bapak, saya tidak tega minta duit kepada bapak. Saya tahu bapak tidak punya kerjaan, tapi saya minta doanya Pak. Apa pesan bapak saya? Nah, selain bapak berdoa, ketika ada acara Maulid Nabi, datangi, kata bapak saya. Biar jauh, datangi. Datang saya di saat itu, nah, ketika asyarakat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi di saat berdiri baca masyarakat itu minta kepada Allah, ya Allah, tolong saya, help me my God. Jangan pakai bahasa Inggris deh, nggak serius doanya nanti Pak. Betul loh, kenapa sholat itu harus bahasa Arab? Ayo, karena sholat itu ibadah khususnya, tidak boleh pakai bahasa lain. Kalau boleh bahaya, nanti orang Jawa pakai bahasa Jawa. Allahu Akbar, Allah gede benar. Kacau. Orang Bugis, Allah
sarungnya jelek bu, sarungnya jelek, dikasih kakak kelas, celana pun jelek, dikasih kakak kelas, sepatu pun bolong, dikasih kakak kelas. Tidak apa-apa, tidak sama malu-malu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah lulus SMA, saya tidak bisa kuliah, tapi sempat SMA merantau ke Samarinda. Saya merantau ke Samarinda, tidak sarjana saat itu. Bahkan mungkin ada yang kenal saya ini, saya dulu jadi sales. Tahu sales? Tahu sales kan? Baju putih, lengan panjang, celana hitam, pakai dasi merah sampai ke burit. Ya, ngetok pintu orang, permisi tante, ada apa? Dulu apa? Pada saat itu bentak-bentak. Apalagi kalau orang Bugis kita kali, mohon maaf bunda, bercanda. Saya sempat dilempar pakai gelas. Betulan bunda. Assalamualaikum Pak Haji. Kayak gimana? Dilempar pakai gelas. Lari saya. Belum menawari. Ya Allah, sedihnya hidup saat itu ibunda. Mungkin sedih nak. Mohon maaf, ketika saya masih jadi sales, kan wajar laki-laki itu suka wanita banyak ya. Ya, ya. Jadi saya suka sama-sama sales padahal. Mudah-mudahan yang tidak dengar, rumahnya sekitar sini masalahnya. Mudah-mudahan tidak dengar Pak Mr. English. Jadi saat itu saya suka sama dia, sama-sama sales. Padahal kamu tahu, saya masih remaja dulu ganteng loh. Percaya enggak? Ya bukan percaya enggak pada ketemu kok. Mana dia bu? Jadian. Tapi 3 bulan ditinggalkan saya oleh dia. Kenapa? Ada cowok lain yang pakai motor, saya jalan kaki. Makanya di kala itu, mohon maaf ya, di kala itu saya paling benci dengan wanita. Di kala itu, bukan sekarang. Oh, kalau sekarang kalau diputusin bukan hanya cewek, diputusin cowok, tahu? Ini cowok ganteng diputusin cewek. Ya Allah, dunia keterlaluan. Tapi berjalan seiring waktu, 20 tahun kemudian dari peristiwa saya diputus, saya ngajar di SMP Negeri 2, saya jadi PNS. Ada salah satu siswi saya yang diantar oleh seorang ibu yang mamanya itu yang putusin saya dulu. Jadi saya berkata, itu mamaku? Iya Pak. Namanya ini, nama lengkapnya ini. Iya Pak. Rumahnya di dekat Masjid Al-Kausar. Betul Pak. Masya Allah, deg-degan rasanya. Oke, nanti saya menikah dengan bapakmu, dengan kamu ya? Iya Pak. Ini cerita. Betul cerita dalam Pak Ustaz Juli. Dan apa? Kan untuk mendapat perasaan. Akhirnya Pak, besok aja. Nanti kita sudah pulang, harus nanti ya. Jadi besok pagi-pagi saya bilang sama anaknya, bilangin sama aku besok aku sudah mau bicara 4 mata. Jadi mamanya bingung kok. Kamu nakal karena enggak mah, saya nakal. Cuma kamu sudah ingin bicara dengan mama. Besok pagi Pak di saat pagi itu saya katakan, itu Pak itu mama saya. Saya katakan assalamualaikum. Dia jawab waalaikumsalam. Tidak, saya tidak. Saya tidak. Saya Mustafa yang dulu pernah kamu tinggal, yang pernah kamu putus. Saya sama ceweknya, karena yang putusin saya cewek. Yang pernah kamu putus. Dia nangis, tertunduk, sampai anaknya keluar. Ma, kenapa kamu nangis? Itu pertanyaan bapak. Tak mau ngomong. Akhirnya oke sudah, silakan kamu pulang aja. Nanti siang kita makan bersama bertiga dengan anakku. Saya ajak makan dulu. Waktu itu ada warung Magelang depan SMK 4, ya. Sekarang tutup sudah. Siang pulang sekolah, saya ajak makan dia dengan mamanya duduk. Nangis mamanya netes air mata. Jadi kamu Mustafa yang dulu. Iya. Cuma kenapa? Jadi anaknya bingung. Mama kok kenapa Mustafa? Ayo mama kok nangis? Aku bilangin bapak nanti ya, kata anaknya. Saya bilang jangan bilang bapakku. Kalau kamu bilang bapakku nilai agama, aku kasih 3 dirapot. Supaya tidak bilang-bilang kan? Akhirnya kawa yang satu Pak Mister sama tadi. Mister Guntur, kawa ada pengalaman. Mudah-mudahan tidak seru ya. Akhirnya ya sudah. Itu loh nak saya bilang.
10 tahun akan datang, kita tidak tahu kalian jadi apa, nggak ada yang tahu. Apakah masih sehat? Apakah masih hidup? Ada yang tahu? Nggak ada. Makanya hidup jangan suka menghina orang lain. Hidup jangan suka memandang sebelah mata pada teman. Walaupun sekarang teman itu kelihatannya kayak mukanya sedikit mata berat-berat. Ketawanya, lu kan kadang-kadang tiba-tiba kasih tingkat berat-berat ada kan? Ya kan Bu ya, teman ini. Nggak usah kamu hina, nggak boleh. Mas, 5 tahun depan jadi pacaran. Ayo. Ada kejadiannya. Mas, 5 tahun akan datang jadi kekasihmu. Ayo. Gimana? Kita nggak tahu masalahnya. Orang yang kamu jumpai betul sekarang 5 tahun depan jadi musuhmu, bisa jadi. Ketika cinta jangan keterlaluan cinta, ketika benci jangan keterlaluan. Baik anak-anakku sekalian, sudah hampir jam 10. Mungkin saya stresin aja, saya ambil kesimpulan. Pada setiap peringatan Maulid Nabi, kalau ada sumbangan bayar kalau begitu ya. Apakah di musola di rumahmu? Pak, sama bapak, sumbang Pak, besar pahalanya Pak. Kata Abu Bakar, siapa yang nyumbang acara peringatan Maulid? Karena rafiqi fil jannah, nanti bersama aku di surga. Nah, tidak nyumbang Pak, tak punya duit, hadir. Muliakan, ikut bacaan, berdiri, baca sholawat, ikut baca sholawat. Karena kata Nabi, man sholla alayya sholatan, sallallahu alaihi asyra. Siapa yang baca sholawat 1 kali, Allah memberikan rahmat 10 kali rahmat. Wa hatta anhu asyraqati akhir, dan akan menghapus dosa sebanyak 10 dosa dalam 1 sholawat. Apalagi sampai 100 kita baca lagi. Yo, Pak Mister Tunggu. Halo. Ya, WA sama istrinya Bu. Sebentar saya ingat Bu, ada kain-kain umur 70 tahun. Mesra banget sama neneknya Bu. Ada tamu saya, ada tamu bikinkan teh. Terus, oh my darling, ada tamu bikinkan kopi. Pokoknya Pak panggilannya bagus. Saya lah, darling lah. Lontar kata bahasa Banjarnya ya. Langkar kalau langkar dia, yang Banjar mana ya? Banjar, langkar kalau yang saya bangun itu. Jadi tamunya bilang, kenapa kerapian ini? Mesra banget ini. Mesra apanya? Dari tadi panggil saya, darling dan sebagainya. Aku bukan saya, kata kayaknya. Lalu kenapa panggil begitu? Aku lupa namanya. Gara-gara lupa namanya panggil gitu. Tidak bisa, ya mungkin istrinya 7 kali. Mungkin ya. Baik anak-anak sekalian, sekali lagi ada sebuah cerita tentang sholawat. Dalam kitab Tabihul Mu'minin diceritakan Syekh Sofyan As-Sauri ketika berangkat haji, pada saat tawaf di Ka'bah itu berapa kali putaran? 7 ya. Itu kan ada doanya khusus. Tapi Syekh Sofyan As-Sauri hanya baca sholawat. Putaran-putaran sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sampai 7 putaran sholawat terus yang dibaca. Setelah selesai, orang di sampingnya itu penasaran. Syekh, boleh saya nanya Syekh, kenapa? Tadi kalau nggak salah dengar, Syekh pada saat tawaf 7 putaran hanya sholawat yang dibaca. Kenapa tidak baca doa yang sudah maksur itu Syekh? Apa kata Syekh? Pada tahun yang lalu saya berangkat haji bersama bapak saya. Di tengah perjalanan bapak saya sakit, terus saya istirahat sebentar. Tiba-tiba bapak saya meninggal, kata Syekh tadi. Karena saya khawatir, saya berdoa kepada Allah, mohon ampun atas dosa apa bapak saya ini. Tiba-tiba lama-lama mukanya hitam. Muka bapakku, kata Syekh. Dilepasnya serbannya, ditutup. Dia ingat barang siapa yang baca sholawat kepada Rasul, maka Nabi Muhammad akan datang memberikan syafaat. Betul ternyata pada saat Syekh Sofyan As-Sauri baca sholawat, tertidur. Dalam tidurnya bermimpi datang seorang laki-laki ganteng, baju putih, serban putih, memegang kepala bapaknya yang
Muhammad bin Abdullah. Siapa engkau? Dia bilang, saya Muhammad putra Abdullah. Engkau Rasulullah? Iya, aku Rasulullah. Mengapa Rasul datang mengusap bapak saya? Karena bapak orang yang cinta kepadaku. Orang yang cinta kepadaku, aku akan cinta kepadaku. Bapakku selagi hidup suka membaca sholawat. Orang-orang yang suka membaca sholawat, man ahabbani, kata Nabi, siapa yang cinta kepadaku, maka aku akan cinta kepadanya. Salah satu bukti cintanya, dia suka membaca sholawat, dan Rasul memberikan syafaat. Di dunia pun ada buktinya. Gara-gara itulah kata Syekh Sufyan, saya setiap berangkat haji tidak baca doa lain, hanya sholawat dan sholat. Demikianlah hadirin sekalian, Bapak Ibu, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan doa mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh. Cepat sembuh. Amin. Dan cita-cita kalian pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.